Saya Christopher Arvansa, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dengan nomor NIM 21165. Untuk kelas metode statistika untuk kelas 2B. Kali ini ada tugas yaitu 1. Untuk menentukan persamaan linier itu dihitung secara manual, mencari A dan B. 2. Mengimplementasikan dengan menggunakan PSPP. Itu adalah salah satu tool untuk statistik. 3. Menentukan nilai korelasi. Baik, di sini saya akan menunjukkan data yang saya ambil, yaitu berasal dari bapeda.jogjaprof.go.id, yaitu data untuk kecelakaan lalu lintas. Data yang saya ambil yaitu cuma jumlah kecelakaan dan jumlah korban meninggal dunia. Untuk yang pertama, menentukan persamaan regresi. Ditulis secara manual, saya sudah memfotonya. Untuk data tadi saya ambil dan saya bulatkan dalam ratusan. Misal jumlah kecelakaan tadi ada totalnya ribuan, saya jadikan ratusan. Begitu juga dengan korban meninggal dunia, akan saya sederhanakan saja. Jadi 4 untuk X yaitu jumlah korban kecelakaan, dan untuk Y jumlah korban meninggal. Pada tahun 2000, data yang saya ambil ini dalam rentang waktu 10 tahun, dari 2012 sampai 2021. Untuk X, jumlah kecelakaan yaitu 45, 36, 35, 43, 38, 40, 51, 59, 46, 54. Dan Y sebagai jumlah korban meninggal 4, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 5. Untuk nomor 1 yaitu menentukan persamaan regresi. Dari X dimasukkan dalam tabel sini, kita urutkan 45, 36 dan seterusnya, dan jika di total itu 47. Untuk Y juga kita masukkan dan totalnya 42. Untuk X kuadrat, kita kuadratkan saja bagian X ini, kita kuadratkan 45 menjadi 2025, 36 menjadi 1296 dan seterusnya. Dan jika saya total itu totalnya 20.553. Begitu juga dengan Y kuadrat ini, Y-nya saya kuadratkan jadi 4 kuadrat 16, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9 dan seterusnya. Saya total menjadi 180. Selanjutnya untuk variabel X, Y perkalian, kita kalikan saja X dan Y-nya. 45 kali 4, 180. 36 kali 4 sama dengan 144 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan juga menjadi 1896. Kita mencari rata-ratanya. Rata-rata X yaitu total dari X kita bagi banyaknya X. Banyaknya X ini karena saya mengambil dalam waktu rentan 10 tahun, maka dibagi 10.
447 dibagi 10 sama dengan 44,7. Begitu juga dengan Y, kita cari rata-ratanya dibagi 10. 42 dibagi 10 sama dengan 42. Kemudian sesuai perintah soal, kita mencari A. Untuk A yaitu sigma, rumusnya sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi jumlah N, banyaknya data, kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kita tinggal memasukkan dari yang total-total ini ke sini. Sigma Y yaitu 42 dikali sigma X kuadrat yaitu 20.553 dikurangi sigma X yaitu 447 dikali sigma XY yaitu 1896. Kemudian jumlahnya N itu 10 karena 10 tahun dikalikan sigma X kuadrat sama yaitu 20.553 dikurangi sigma X dikuadratkan dan hasilnya sigma X tadi 447 dikuadratkan menjadi 119.809. Kemudian kita kalikan dan kita kurangkan, ketemu hasilnya yaitu 15.714 dibagi 5.521 dan ketemu hasilnya untuk A 2,84. Begitu juga dengan B, rumusnya yaitu N dikali sigma XY yaitu 1896 dikurangi sigma X yaitu 447 dikali sigma Y yaitu 42. Kemudian dibagi N juga, banyaknya N 10 dikalikan sigma X kuadrat tadi dikuadratkan, ini 20.553 dikurangi dengan sigma X kita kuadratkan menjadi 199.809. Kita kalikan dan kita kurangkan, ketemu hasilnya 186 dibagi 5.521 dan ketemu hasilnya yaitu 0,35. Dan untuk persamaannya, persamaan regresi linear itu Y sama dengan A plus BX. Jadi kita masukkan A-nya 2,84 ditambah 0,35. Misal kita ingin mencari jika X-nya sebagai variabel bebas itu 30 dan kita mencari Y untuk variabel terikatnya, itu tinggal kita masukkan saja 2,84 ditambah hasil perkalian dari 0,35 dikali 30 yaitu X-nya tadi, hasilnya menjadi 2,84 ditambah 10,5, hasilnya 13,34. Untuk yang pertama sudah selesai, dan untuk yang kedua mengimplementasikan dengan PSPP.
Namun sebelumnya saya menghitung untuk yang nomor 3, yaitu menentukan nilai korelasi. Untuk nilai korelasi rumusnya yaitu N kali sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 XI YI min dikurangi sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 XI dikalikan dengan sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 YI dibagi akar dari N kali sigma batas atas N I sama dengan 1 X kuadrat dan batas bawahnya I dikurangi sigma N batas bawah I sama dengan 1 XI kuadrat dikalikan dengan akar N sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 YI kuadrat dikurangi sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 YI dikuadratkan. Dan saya mencari di internet untuk yang rumus yang disederhanakan, yaitu saya menemukan ini R sama dengan sigma X dikurangi rata-rata X dikalikan Y dikurangi rata-rata Y. Kemudian dibagi akar sigma X dikurangi rata-rata X kuadratkan dikali akar sigma Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Kemudian saya hanya mengambil 4 data dari atas. Dari 10 data, saya ambil cuma 4 sebagai contoh dari 2012 sampai 2015. Untuk X tadi, jumlah kecelakaannya 45, jumlah korbannya 4. 36, 4, 35, 3, 43, 4. Kemudian X-nya kita cari rata-rata. Ini dijumlahkan dulu. Kemudian dibagi banyaknya data, yaitu 4. Menjadi 39,75. Begitu juga dengan Y. Kita jumlahkan semua, kita bagi 4. Dan ketemu Y-nya rata-rata itu 3,75. Kemudian kita cari dari X dikurangi X rata-rata, yaitu 45 dikurangi 39,75 hasilnya 5,25. 36 dikurangi 39,75 hasilnya min 3,75 dan seterusnya. Kemudian kita kuadratkan 5,25 menjadi 27,6 min 3,75 menjadi 14,1 min 4,75 menjadi 22,6 3,25 menjadi 10,7. Terus kita jumlahkan saja, hasilnya 75. Begitu juga dengan Y min rata-rata Y, sama juga Y ini kita dikurangkan rata-rata Y, yaitu 3,75. Misal 4 dikurangi 3,75 menjadi 0,25. Begitu juga dengan misal 3 dikurangi 3,75 hasilnya min 0,75. Kemudian kita kuadratkan dan ketemu jumlahnya yaitu 0,74. Kemudian kita cari yaitu hasil dari X min rata-rata X dikalikan Y min rata-rata Y.
dan ketemu dengan 1,31, 0,94, kita jumlahkan, ketemunya 4,74. Lalu kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari korelasi. R sama dengan sigma X min X rata-rata kali Y min Y rata-rata, ketemunya 4,74. Kita masukkan dibagi dengan sigma dari X min X rata-rata, kita kuadratkan, ketemu dengan 75. Ini. Kemudian begitu juga dengan Y-nya, ketemu 0,74. Ini. Kita kalikan dari akar tadi, jadi 4,74 dibagi 8,66 dikali 0,86. Hasilnya 4,74 dibagi 7,45. Hasilnya 0,64. Jadi misal mendekati 1 itu nilai korelasinya itu semakin kuat. Jika 0 itu lemah. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Kita uji di aplikasi di software PSPP. Tadi juga sudah saya isi bagian sini. Ini adalah X. Untuk labelnya saya namai dengan jumlah kecelakaan. Begitu juga dengan Y, saya namai dengan korban meninggal. Ini tipenya numerik karena angka. Jadi measurnya ini saya jadikan skala karena berupa angka. Kalau ordinal itu seperti tingkatan diagram. Kalau nominal cuma kata-kata saja. Untuk width, banyaknya data saya sudah kasih tadi 10 data, yaitu dari tahun 2012 sampai 2021. Begitu juga dengan Y-nya sama 10 data. Untuk desimal, karena saya tadi ada koma-koma, berarti desimalnya saya kasih 2. Kalau tidak ada desimal, kalau tidak ada koma, kita nolkan saja. Selesai, kita masuk ke bagian data view. Bagian bawah kiri bawah data view, sebelah variabel view, kita klik, terus kita masukkan tadi X-nya. Tadi untuk tahun 2012 yaitu 45, 36, 35, 43 dan seterusnya. Untuk Y-nya dimulai dari 4, 4, 3, 4 dan seterusnya. Kita masukkan saja. Setelah sudah selesai, kita tekan menu analis untuk menganalisis. Kemudian pilih regresi, kita pilih linear. Dan sudah selesai. Untuk dependent ini variabel terikatnya. Kalau independen itu variabel bebas. Tadi saya variabel bebas yaitu X. Itu jumlah kecelakaan kita masukkan ke independen variabel bebas. Dan untuk korban meninggal variabel terikatnya kita masukkan ke dependent. Setelah sudah selesai, kita tinggal klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Untuk A tadi ketemu 2,84 dan B-nya ketemu 0,35. Sedangkan di sini hanya beda tipis, yaitu A-nya sebagai konstanta itu 2,75. Untuk yang jumlah kecelakaan dan peratisan ini sebagai B-nya itu 0,3. Hanya beda tipis. Untuk R-nya
R-nya tadi 0,64. 0,64 ini 0,61 dan ini R-nya 0,41. Hanya beda beberapa digit saja. Dan untuk penugasan kali ini sudah selesai dari nomor 1 sampai 3. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.